warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsidian Resmi Hadi. NIM saya 31221002, kelas TI 22C8. Baik, saya di sini akan mempresentasikan aplikasi web UMKM dengan tema seblak. Baik, langsung aja. Di bagian dashboard ini terdapat fitur dapur Mamah Dede, email yang bisa dihubungi, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan ada fitur sosial media lainnya. Di sini juga ada login atau register. Oke, langsung aja kita ke menu home. Di menu home ini sudah terdapat daftar makanan seperti seblak sosis, seblak bakso, seblak udang, dan menu lainnya. Kita lanjut ke tentang makanan. Tentang makanan, kami mempunyai visi, yaitu menjadi penyedia layanan pemesanan makanan terdepan yang terkenal karena keunggulan dalam pelayanan, kualitas makanan, dan inovasi dalam industri kuliner. Misi kami juga menyediakan beragam pilihan makanan yang lezat dan higienis, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami. Selanjutnya, pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana cara melakukan pemesanan? Anda dapat mengunjungi situs web kami atau menggunakan aplikasi mobil. Pilih restoran dan menu yang diinginkan, lalu lengkapi proses pemesanan dan memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran. Apa saja metode pembayaran yang diterima? Kami menerima pembayaran dengan kartu kredit, debit, dan metode pembayaran digital lainnya. Bagaimana cara melaporkan masalah dengan pesanan? Jika ada masalah dengan pesanan, seperti makanan yang salah atau kualitas makanan yang tidak memuaskan, harap hubungi layanan pelanggan kami segera, yaitu terdapat di sebelah mana? Dihubungi kami. Di sini ada form diisi dengan nama, email, dan juga nomor handphone. Dan di sini diisi keluhannya seperti apa. Dan selanjutnya send. Mungkin dari saya presentasi cukup begini dan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu final project dari dapur Mamah Dede atau seblak. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan beberapa tampilan di dapur Mamah Dede dan juga visi dari dapur Mamah Dede. Sekarang kita ke inti dari aplikasi ini, yaitu di menu makanan. Di sini kita menyediakan beberapa fitur yang memudahkan customer dan juga tampilan yang sangat menarik. Fitur pertama itu di sini kan kita menyediakan berbagai menu, banyak menu dan juga banyak kategori. Jadi di sini kita bisa langsung ada fitur cari makanan yang memudahkan customer untuk mintanya apa gitu, langsung ketemu. Contohnya kita di sini ada pilih kategori makanan atau minuman. Di sini juga bisa kita menambahkan kategori, contohnya kayak ada cemilan atau frozen food. Di sini kita bisa tambahkan di menu admin yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Kita coba klik makanan, kita cari, dan ini akan menampilkan beberapa makanan. Dan juga kalau kita coba cari minuman, maka di sini akan keluar minuman. Dan di sini juga kita ada menu terbaru, yang dimana menu terbaru ini menu yang baru launching di dapur Mamah Dede tersebut. Mari kita coba pesan makanan. Di makanan kita cari dari berbagai tampilan. Contoh kita ada makanan seblak instan. Mari kita lihat detail.
Di detail tersebut kita akan disuguhkan tampilan foto dan juga kemasannya. Di makanan seblak instan ini adalah makanan seblak instan udang dan ada harga, tertera harga per porsi. Di sini ada deskripsi makanannya, kita baca saja. Silahkan dibaca. Nah, ketika sudah membaca deskripsi makanannya dan kita tertarik untuk membeli, di sini kita kalau mau pesan itu harus login terlebih dahulu untuk membeli. Nah, mari kita coba login. Login. Di tampilan login tersebut kita harus mengisi alamat email dan password. Nah, ketika kita teman-teman customer belum memiliki akun, kita bisa registrasi di sini. Belum punya akun, daftar di sini. Kita klik. Di sini kita harus mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, foto KTP, foto kakak, password dan konfirmasi password. Mari kita coba isi saja ya teman-teman. Di sini kita namanya Unang dengan nomor telepon 089111222333. Alamat emailnya unang@gmail.com. Alamat. Nah, di sini ketika kita tidak memakai Gmail, di sini tidak akan bisa terdaftar. Kalau ini kan bisa email, bisa untuk terdaftar, untuk mendaftar. Alamatnya Cikarang Tambun. Di sini kita harus mengupload foto KTP. Kita upload KTP. Kita cari KTP dulu ya. Nah, contoh ini KTP dan kita upload KK ini untuk keamanan ya teman-teman. Nah, kita di sini memasukkan passwordnya contohnya Unang. Konfirmasi password Unang, jadi harus sama. Nah, ketika sudah syarat dan ketentuan yang berlaku saya setuju, kita centang, kita daftar. Nah, di sini sudah berhasil dan masuk ke database ya teman-teman. Nah, ketika login kan kita sudah terdaftar nih. Kita coba masuk unang@gmail.com. Tadi sandinya Unang. Mari kita login. Nah, kita login. Sudah loginnya di sini ada tampilan Unang, nama Unang. Di sini coba kita tadi mau pesan makanan ya, makanan tadi apa? Seblak udang. Nah, di sini kita akan langsung saja pesan sekarang. Mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, apabila si customer ingin memesan makanan, jadi terlebih dahulu si customer itu harus mengisi namanya. Contoh, saya namanya Steven, nomor telepon, lalu di sini ada kode pos, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap. Lalu si customer jika ingin memesan berapa piece-nya, di sini bisa. Contoh misalnya 3 piece. Lalu bisa memilih metode pick up, yaitu tentu aja ya, saya memilih JNT Express. Lalu di kota pengiriman itu ada di Bekasi. Pesan sekarang. Jadi di sini ada ketika sudah memesan barang, jadi di sini ada notifikasi pesanan Anda berhasil. Nih, jadi ada di sini.
Jadi ketika ini sudah masuk di sini, balik lagi ke data admin. Jadi di sini ada nih bakso aci yang tadi dipesan oleh si Steven, di sini masuk. Jadi si Steven ini belum melakukan pembayaran. Lalu ketika ingin melakukan pembayaran, tinggal ini aja, mengirim bukti pembayaran. Jika sudah mengirimkan bukti pembayaran, lalu di admin sendiri langsung ada di sini notifikasinya. Contoh bukti pembayarannya. Lalu si admin tinggal mengubah statusnya menjadi yang darinya menunggu konfirmasi menjadi sudah dibayar. Lalu si customer juga bisa melihat pemesanannya dia, status pemesanannya dia itu menjadi sudah dibayar. Nih, Steven. Jadi di sini ada di detail pesanan, kode transaksi, nama, nomor telepon, kode pos, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap, jumlah piece yang dipesan, lalu memilih metode pick up, kata pengiriman, dan ongkos kirim. Jadi ketika ingin mencetak struk, jadi di sini bisa struknya. Lalu balik lagi ke admin. Dan tadinya jadi menunggu konfirmasi, sekarang ada di sudah dibayar. Contohnya ini sudah dibayar, jadi si admin tinggal mengubah status lagi, jadi ya sudah dibayar, terus menunggu dikirim. Lalu si customer juga bisa melihat lagi, yang tadinya sudah dibayar, sekarang bisa dikirim, menunggu dikirim. Ini menunggu dikirim. Lalu ketika sudah si abang kurirnya sudah sampai, nah si penjual tinggal mengubah statusnya lagi, tadinya menunggu dikirim menjadi dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Fijar Buana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai payment. Sebelumnya sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Agung Nabawi. Jadi di sini saya akan melanjutkan langsung di bagian menunggu dikirim. Jadi saat kan sebelumnya Mas Agung itu sudah menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, sudah dibayar, kemudian menunggu jadi dari sudah dibayar dia akan masuk ke menunggu dikirim. Nah, di sini adalah proses menunggu dikirim. Jadi status di admin ini bisa dilihat oleh pengguna juga. Di sini menunggu dikirim. Seblak instan udang. Nah, sama seblak instan udang. Nah, di sini misalkan si toko ini sudah mengemas barangnya lalu ingin mengirimkan barangnya. Kita tinggal klik pensil ini. Nah, di sini ada data-data dasar saja. Kemudian di sini admin bisa mengubah, tadi kan menunggu dikirim menjadi dikirim. Jadi ini sistemnya masih manual juga. Saat save change, status berhasil diupdate. Kita lihat dikirim ya. Nah, ini seblak instan udang
sama dikirim. Di sini juga bisa dilihat. Nah, ini statusnya sudah berubah juga, statusnya dikirim. Ini untuk bukti pembayarannya, ini hanya contoh saja. Nanti di penggunanya juga dia akan terupdate datanya, statusnya. Menjadi dikirim juga. Nah, ini bisa dilihat. Untuk berikutnya, misalkan, ini untuk contoh pertama. Payment. Tadi telah dikirim. Misalkan kita jadi pengirimannya ini misalkan selesai, sudah sampai di tujuan. Kita save. Nah, berikutnya payment, pesanan selesai. Nah, di sini akan selesai, jadi seblak instan udang. Jadi ketika diselesai ini, dia tidak akan bisa admin itu tidak bisa mengedit lagi. Tadi kan bisa dari menunggu dikirim ke dikirim, dari dikirim ke selesai. Nah, ketika sudah selesai ini admin tidak bisa mengedit lagi. Jadi kalau udah selesai, udah dimasukin ke selesai, dia hanya bisa melihat saja statusnya berubah menjadi selesai, sudah tidak bisa mengedit lagi. Di sini juga di penggunanya juga akan terupdate selesai. Untuk berikutnya kita contohkan sebentar. Contohnya ini bukti pembayarannya. Ini untuk tadi kan sudah selesai, ini kita mau coba nih gimana kalau gagal dikirim sama transaksinya dibatalkan gimana. Sebagai contoh, kita taruh dikirim dulu. Nah, ini dikirim sebagai contoh untuk pesanan ini bakso aci. Contohnya tadi sudah selesai, sekarang ke gagal dikirim. Kita save, status berhasil diupdate, data juga terupdate di sini. Jadi retur. Jadi kalau gagal dikirim, maka kan otomatis barangnya akan kembali lagi ke toko. Nah, itu retur. Jadi di retur ini nanti akan datanya juga ada bakso aci ini. Di sini kalau di sini kita masih bisa mengupdate lagi. Kalau retur ini berarti uang dari pengguna ini dia akan kembali lagi nanti, mungkin akan karena ini sistem masih manual, kita transfer lagi ke rekening si pembeli ini. Untuk berikutnya, posisi di mana dia sebagai contoh. Kita dikirim dulu. Sebagai contoh dia ke cancel. Jadi misalkan mungkin udah benar misalkan tadinya menunggu konfirmasi, kemudian dia tidak jadi beli itu. Dia WhatsApp ke kita tidak jadi beli. Nah, maka ini statusnya akan kita ubah cancel, atau misalkan si pembeli ini tidak melakukan bukti pembayaran, jadi tidak menginginkan bukti pembayaran, maka dengan misalkan kita memberi waktu 2 jam. Selama 2 jam dia tidak memberikan bukti transfer, maka kita nyatakan cancel. Kemudian kalau cancel ini kita tidak masukkan ke sini, jadi dia akan langsung masuk ke data penjualan. Nah, ini data penjualannya. Jadi data penjualan ini adalah semua data-data yang dikumpulkan dari awal sampai akhir. Di sini kita bisa mengini juga misalkan ini kan batasnya 10 doang ya. Nah, ini kita bisa lihat jadi 25 baris atau 50 baris atau 100 baris. Di sini juga kita bisa ini transaksinya, kode produknya bisa kita ubah nih urutannya, atau harganya juga bisa kita ubah urutannya. Oke, berikutnya masuk ke food atau penambahan makanan. Di sini ada data jenis makanan. Data jenis makanan ini merupakan sebuah kategori saja. Di sini juga ada fitur cari, misalkan kategorinya banyak. Contoh dulu kita tambahkan, misalkan
frozen food contohnya. Sini kita bisa cari, misalkan kita mau cari minuman aja. Nah, dia langsung search. Atau frozen food. Nah, dia langsung. Di sini kita juga bisa menghapus. Misalkan kita sudah tidak jual minuman lagi, kita bisa hapus kategorinya ini. Berikutnya kita bisa ngedit juga, misalkan frozen food kita ganti. Misalkan namanya kita mau ubah jadi apa. Itu bisa diubah melalui tanda pensil ini. Bentar. Oke, berikutnya data menu makanan. Nah, di sini ada beberapa makanan, ada harga stoknya juga. Ada jenisnya tadi, jenisnya itu berdasarkan kategori. Di sini kita bisa menambahkan menu. Di sini kita juga bisa menghapus ya. Misalkan kita mau menghapus, contohnya boba Thai tea, kita hapus. Ya, apakah Anda akan menghapus? Data berhasil dihapus. Nah, nanti dia sudah tidak akan tercantum lagi di sini. Oke, berikutnya kita tambah menu. Di sini contohnya kita mau burger frozen food contohnya, atau burger aja deh. Di sini tadi kan sudah kita masukin kategorinya tadi. Jadi ada 2 saja makanan minuman, sekarang sudah kita tambahkan frozen food. Deskripsi produk misalkan enak. Ini hanya deskripsi saja. Berikutnya harga, misalkan harganya 10.000 atau 20.000 deh. Nah, di sini kita bisa menginput gambar. Jumlah stok 10. Berhasil tambah data. Nah, oke, nah ini datanya sudah tercantum burger frozen food. Nanti dia akan muncul ke tampilan awal. Nah, ini dia burger. Ini deskripsinya enak, ada list harganya juga. Di sini juga masuk ke menu makanan. Nah, di sini juga kategorinya juga akan bertambah frozen food. Jadi kita bisa mencari. Di sini kita juga bisa ngedit, misalkan bentar. Oke. Seandainya misalkan kita salah gambar nih. Misalkan bentar. Misalkan tadinya gambar mobil. Nah, kita mau ubah gambarnya. Kita salah memasukkan gambar. Nah, kita tambahkan ini, kita update. Nah, udah. Baik, mungkin dari saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data penjualan ini, kita juga bisa mencari. Contohnya, kita bisa mencari pesanan yang sudah selesai. Nah, kita sudah cari. Menunggu pembayaran bisa. Atau kita bisa sesuai nama produknya nih. Seblak. Nah, kita bisa lihat juga mencari. Oh ya, di sini juga kita bisa mencetak halaman. Jadi dari data-data tersebut kita bisa mencetak halaman ini. Bisa kita print juga nih. Dari data-data ini semuanya. Saya Hikmatul Zulfa. Saya di sini akan menjelaskan bagian update biaya delivery. Di sini kita bisa mengedit biaya delivery. Biasanya berubah karena ada kenaikan harga BBM gitu-gitu ya, dan lain-lain. Misalnya saya ingin mengubah kota Jakarta yang tadinya 9.000 menjadi 15.000. Pertama kita langsung pilih kota. Kita pilih Jakarta. Biaya ongkirnya tadi saya ingin menaikkan menjadi 15.000 ya. Langsung ketik aja 15.000. Kita update, klik. Di sini langsung terlihat ada sukses update. Biaya pengiriman berhasil diupdate. Terlihat di sini ada Jakarta
biaya deliverynya per 5 km menjadi 15.000. Misalnya saya mau mengubah lagi di Bekasi, saya ingin mengubah menjadi 5.000, kita ubah 5.000, biaya ongkir langsung kita update. Ini ada sukses, biaya pengiriman berhasil diupdate. Kita lihat tadi Bekasi menjadi 5.000. Selanjutnya ada user. Di user ini ada data pelanggan yang memakai aplikasi kita, ada nama, email, telepon, alamat, KTP, KK, dan action. Ini kita lihat. Nah, seperti ini. Ada nama, email, telepon, alamat. Ini bisa diperbesar ya. Langsung kita close aja di tile membernya, kita close. Selanjutnya langsung ke menghubungi. Nah, di sini ada manage contact use. Di sini misalnya ada komplainan dari customer. Dari customer itu bisa komplain, nah masuknya langsung ke sini. Terus kita langsung coba aja ya caranya. Langsung ke hubungi kami dari home. Langsung klik hubungi kami. Ada di sini diisi ya, hubungi kami. Ada pernyataan, silakan isi form berikut. Nah, full name kita tulis aja ya. Misalnya siapa? Yuli. Kita isi email addressnya yuli@gmail.com. Phone numbernya misalnya 087562458231. Message-nya misalnya saya mau komplain barang yang dikirim basi semua. Sebenarnya toko ini niat jualan gak sih? Misalnya ya, kita langsung send message aja, langsung di send. Kita langsung ke adminnya aja ya. Sebentar. Nah, di sini langsung terlihat ada ini ya, dari message dari Yuli, barang yang dikirim basi semua. Sebenarnya toko ini niat jualan gak sih? Kita bisa diklik baca. Nah, pesan sudah dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rama Yulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai UMKM makanan seblak atau frozen food. Di sini saya akan membahas kelola halaman atau halaman admin, yaitu yang berfungsi untuk merubah kata-kata atau mengupdate kata-kata. Jadi, jikalau kita mau mengupdate kata-kata, di sini kita ada beberapa pilihan. Pertama ada term and condition, kemudian privacy and policy, terus ada about use, fax, dan rekening. Contohnya saya memilih ini, term and condition. Term and condition. Lalu kita klik term of use. Nah, ini muncul ada term and condition. Jadi si kata-kata ini tuh bisa dirubah di halaman yang tadi, di halaman ini. Kemudian kita coba about use, dan nah kata-kata ini tuh, kata-kata si tentang kami tuh bisa diubah juga di halaman ini. Untuk selanjutnya ada fax. Nah, kalau fax
Kita klik ini, kemudian muncul si kata-kata fax ini. Jika kita akan mencari informasi kontaknya, maka kita pilih ini, rekening. Kita pilih rekening, kemudian muncul informasi kontaknya sudah tertera di sini. Jika rekan-rekan semuanya ada pertanyaan, bisa diisi di sini, kemudian di send message. Itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.